Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 14 Januari 2024, hari Minggu biasa kedua. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel, bab 3, ayat 3b sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 19. Pada suatu hari, Samuel sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Maka mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri dekat, lalu memanggil seperti tadi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6, ayat 13c sampai dengan 15a, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 20. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 1, ayat 35 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dengan 2 orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya."
Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tunjukkan Kristus pada dunia. Para saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tergelitik dengan kerabat saya di Solo yang menyarankan saya menjadi pendeta. Katanya, "Enak jadi pendeta saja, kan bisa punya istri dan anak. Daripada jadi pastor menjomblo," godanya. Saya jawab, "Pendeta tidak bisa merayakan Ekaristi." "Apa dan untuk apa Ekaristi?" Saut kerabat muslim saya ini dengan polos. "Kalau nanti ada di antara saudara kita yang meninggal dunia, tugas saya adalah mempersembahkan doa buat mereka di dalam Ekaristi. Kita yang meninggal dunia akan saya doakan dalam Ekaristi. Gereja Katolik percaya Ekaristi akan menghantar jiwa-jiwa ke surga. Itulah yang saya lakukan hingga kini. Setiap kali merayakan Ekaristi, saya mempersembahkannya untuk 1 jiwa di api penyucian. Bahkan kalaupun dia bukan Katolik seperti kalian. Tuhan Yesus pernah mengatakan dengan tegas dan jelas, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Diambil dari Yohanes bab 14 ayat 6. Yesus mengundang siapa saja untuk mendapatkan kebenaran dan hidup abadi. Bagi mereka yang membuka hati, maka tanpa terkecuali tawaran Yesus ini akan memberikan pengampunan atau belas kasih. Maka setiap orang yang telah mengenal dan mengikut Kristus wajib mewartakannya kepada semua orang, seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Yohanes mengenal Kristus sebagai anak domba Allah, maka ia menunjukkannya kepada kedua muridnya. Selanjutnya, salah satu murid yang bernama Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus dengan mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Pewartaan yang diteruskan turun-temurun itulah alasan kita sekarang menjadi pengikut Kristus. Maka tugas kita juga harus menunjukkan Kristus kepada dunia. Di sekitar kita, dengan berbagai latar kisah kehidupan, banyak orang belum mengenal dan mengikut Kristus. Bahkan tidak sedikit anggota keluarga yang pindah keyakinan. Apakah kita diam saja? Apakah kita nikmati sendiri anugerah menjadi pengikut Kristus? Lalu, apa yang bisa kita perbuat untuk menunjukkan dan mengenalkan Kristus kepada mereka? Doa dan Ekaristi dapat menjadi sarana membawa orang kepada Tuhan Yesus. Contoh doa Rosario. Pada bagian sesudah doa Fatima, "Datanglah Roh Kudus," datanglah dengan kekuatan perantaraan Bunda Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Bunda Maria, aku mencintaimu, lindungilah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah dunia. Atau membuat intensi pribadi untuk jiwa-jiwa setiap kali merayakan misa. Intinya, jangan diam. Kita tidak boleh duduk tenang melihat saudara kita menuju kebinasaan. Tidak ada kata terlambat. Banyak berdoa untuk mereka. Jangan lupa, kita juga harus menjaga keluarga dan anak-anak kita supaya tidak meninggalkan Kristus. Ada 6 langkah untuk membantu supaya anak kita tetap Katolik. Pertama, jangan pernah melewatkan Ekaristi pada hari Minggu dan usahakan duduk di depan. Tidak ada yang lebih penting daripada membawa anak-anak merayakan misa. Kedua, biarkan anakmu melihatmu masuk ruang pengakuan dosa. Mereka tidak akan mengaku dosa bila tidak pernah melihat Anda mengaku dosa. Zaman ini banyak anak muda mulai melupakan sakramen tobat.
Ketiga, berdoa rosario bersama keluarga minimal sekali dalam seminggu. Tidak ada devosi dalam gereja yang sehebat doa rosario, dan biarkan anak kita jatuh cinta pada Bunda Maria. Keempat, jangan selalu mengharapkan orang lain yang memberi katekese iman kepada anak kita. Itu tugas orang tua. Sehebat apapun guru agama, guru katekis, dan pastor, pada akhirnya katekese harus diawali dan diakhiri di rumah. Kelima, Anda juga harus memperdalam dan memiliki pengetahuan iman supaya dapat menjawab pertanyaan anak-anak. Jangan sampai mereka belajar tentang iman dari ajaran yang salah. Keenam, serahkan anak-anakmu pada perlindungan Tuhan dalam doa setiap hari, karena akan tiba saatnya mereka harus lepas dari keluarga. Sehebat dan sekaya apapun kita, hanya Tuhan yang dapat menjamin keselamatan anak kita. Selamat mencoba dan Tuhan memberkati. Amin. Tulisan dari RP Herman Yosep Nampak Wijaya Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena Kau perkenankan mendengar sabda Yesus yang terurapi. Semoga karenanya kami dapat menemukan kekuatan untuk saling menaruh cinta kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.